Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Yang mana kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita telah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami pada bulan suci, pada bulan Rajab dan Sya'ban. Dan sampaikanlah usia kami, pertemukanlah kami kembali, dan berikanlah kami kesempatan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita semuanya telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, yang mana ini adalah merupakan harapan kita semuanya. Sehingga mari selalu kita isi dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan siangnya, kita hidupkan malamnya dengan memperbanyak amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang tidak terkenal, sampai-sampai nama beliau tidak pernah disebut-sebutkan dalam sebuah sirah nabawiyah atau mungkin kitab-kitab yang lain. Pada kesempatan kali ini yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sahabat tersebut memiliki kebiasaan yang mana beliau selalu hadir pada majelis Rasulullah. Dan beliau selalu ada ketika sholat berjamaah 5 waktu di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau menempati tempat yang tidak pernah berpindah-pindah, sehingga para sahabat mengetahui dan kenal dengan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengenali beliau. Pada suatu ketika Rasulullah tidak melihat beliau hadir pada kesempatan. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah yang tahu keberadaan ada yang tahu kabar dari sahabat kita, sahabat Sya'ban? Ternyata para sahabat tidak ada yang mengetahui kabar dari sahabat Sya'ban tersebut. Lalu beliau bertanya, adakah di antara kalian yang mengetahui rumah beliau? Ternyata ada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, aku mengetahui rumah sahabat kita Sya'ban. Akhirnya nanti setelah kita sholat, kita akan silaturahim ke sana. Dan akhirnya Rasulullah bersama para sahabat melakukan perjalanan. Dan ternyata apa yang terjadi, wahai para pemirsa? Ternyata rumah beliau, dari masjid menuju ke rumah beliau itu jaraknya ditempuh perjalanan kaki 2 sampai dengan 3 jam. Setelah sampai di sana, dan itu beliau lakukan setiap hari. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, beliau tempuh jarak tersebut. Nah, akhirnya Rasulullah bersama para sahabat sampai kepada rumah beliau, dan beliau akhirnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dari dalam rumah ada jawaban dari seorang perempuan, dan tidak lain adalah istri dari sahabat Sya'ban. Lalu beliau mengatakan, waalaikumsalam. Dengan siapa? Ternyata saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, sebuah kehormatan bagi kami ya Rasulullah mendapatkan kunjungan dari engkau. Ada yang dapat kami bantu wahai Rasulullah? Ternyata beliau mengatakan bahwa, saudariku, bahwa kami semuanya selalu menyaksikan dan melihat saudara Sya'ban, sahabat kita Sya'ban. Tetapi pada kesempatan kali ini kami tidak melihat. Ada apa gerangan? Ternyata, wahai Rasulullah, bahwa suami kami telah Allah panggil menghadap. Akhirnya ternyata yang menjadikan atau menghalangi beliau untuk hadir ke majelis Rasulullah adalah hanyalah kematian. Dan ya Rasulullah, ada 3 hal yang beliau ucapkan tetapi saya tidak mengetahui artinya. Saya tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh suami saya. Lalu disampaikan kepada Rasulullah. Yang pertama, ya Rasulullah, suami saya mengatakan bahwa ya laita lahu kana ba'ida. Dan yang kedua beliau mengatakan ya laita lahu kana jadida. Yang ketiga beliau mengatakan ya laita lahu kana katsira.
Lalu Rasulullah menyampaikan bahwa, wahai saudariku, bahwa setiap manusia yang sedang sakaratul maut, Allah akan bukakan tabir yang mana Allah akan tunjukkan seluruh amal perbuatannya, dan Allah akan tunjukkan pahala-pahala yang akan diterima atau ganjaran-ganjaran yang akan diterima. Lalu beliau ternyata Allah tunjukkan surga yang sangat tinggi derajatnya, dan Allah, karena beliau mengetahui ini yang dilakukan sehingga Allah tunjukkan pahalanya. Akhirnya apa? Ternyata beliau menyesal. Yang pertama, ya laita lahu kana ba'ida. Kalau tahu begini ya Allah, maka aku berharap rumahku lebih jauh. Karena rumah beliau dari masjid ditempuh perjalanan selama 2-3 jam. Ternyata pahala yang Allah tunjukkan sangat tinggi, sangat banyak. Akhirnya beliau menyesal, kalau tahu begini ya Allah, maka aku berharap bahwa rumahku lebih jauh lagi dari yang telah aku lakukan, yang telah aku alami ya Allah. Dan yang kedua, bahwa suami ibu waktu itu beliau ketika keluar untuk melaksanakan sholat subuh, ternyata di tengah perjalanan beliau tampak ada seorang yang kedinginan menggigil dengan tanpa menggunakan jaket. Lalu beliau memberikan baju luarnya, jubah luarnya yang tebal, itu beliau berikan kepada orang tersebut, dan orang tersebut diajak menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan ternyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tunjukkan bahwa pahala yang Allah berikan balasan kepada sahabat Sya'ban tersebut, pahala yang sangat besar. Akhirnya beliau mengatakan dan beliau menyesal, ya laita lahu kana jadida. Sungguh ya Allah, aku menyesal. Kalau tahu begini pahala yang akan engkau berikan, maka yang akan aku berikan adalah bajuku yang baru. Bahwa beliau menganggap baju yang luaran yang beliau pakai itu adalah sudah usang. Beliau menyesal. Dan yang berikutnya yang beliau sampaikan, ya laita lahu kana katsira. Beliau menyesal karena pada suatu pagi beliau sedang sarapan, sedang makan, ternyata datang orang yang mengetuk pintu, dan ternyata tidak lain adalah seorang pengemis. Dan beliau sedang makan, lalu beliau berinisiatif untuk memotong roti yang sedang beliau makan. Beliau potong menjadi 2, dan susu yang akan beliau minum pun juga beliau bagi menjadi 2. Dan sekali lagi Allah tunjukkan, Allah tampakkan di situ pahala yang Allah akan berikan, balasan yang Allah akan berikan kepada sahabat Sya'ban tersebut adalah sangat tinggi sekali. Akhirnya beliau menyampaikan dan mengatakan, dan beliau menyesal, ya laita lahu kana katsira. Kalau tahu begini ya Allah, pahala yang akan engkau berikan kepada kami, maka akan aku berikan seluruh harta yang aku miliki, bahwa akan aku berikan seluruh makanan yang aku miliki ya Allah. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berikan kepada kita semuanya kesempatan. Allah telah berikan kepada kita umur panjang sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menyesal. Dan sahabat tersebut, sahabat Sya'ban, beliau menyesal karena sudah masuk surga. Jangan sampai kita menyesal Allah masukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka na'udzubillah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, bahwa janji Allah dan Rasulnya pasti akan adanya, pasti akan datangnya. Maka sekali lagi, mari kita isi hari-hari kita, mari kita isi kesempatan kita, bahwa banyak sekali janji Rasulullah, janji Allah yang disampaikan melalui hadis dan Al-Quran. Rasulullah SAW misalkan bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya dia telah menghidupkan separuh dari malamnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana dia telah menghidupkan seluruh malamnya. Tetapi kita lihat bahwa masjid-masjid yang kita miliki, sholat subuh pun juga ternyata lengang dari jamaah. Sekali lagi, mari kita manfaatkan kesempatan, umur, kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita semuanya kelak tidak menyesal ketika Allah panggil kita semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.